poin penting yaitu eksepsi atau nota keberatan dari Ahmad Zhani yang intinya dia mengatakan di beberapa poin mengatakan BAP atau ada dari pihak penyidik Polsek Bangka Putih, BAP-nya cacat hukum dan batal demi hukum. Abang sebagai hukum gimana menilainya? Ya, sebetulnya sangat sah ya dan berdasar ya ketika Ahmad Zhani dan kuasa hukumnya di petitumnya minta sedemikian tanpa cacatnya lah dia si Ahmad Zhani. Tapi ya saya juga mencoba melihat secara objektif dan sebagai komentator bola ya kembali lagi ya menurut saya itu terlalu offside karena terus terang ya harus menggambarkan sebenar-benarnya yang terjadi. Padahal hakimnya ini udah ngasih kesempatan bagus nih. Artinya dia akan dihadirkan di Jakarta kan untuk di pemeriksaan kan. Hakimnya pengen tahu, pengen denger bener-bener nih apa nih. Dan tapi kalau ngelihat dari eksepsinya kelihatannya omong kosong nih. Nah, makanya kemungkinan besar dia terlalu lebay. Kemungkinan dia untuk dikabulkan itu mungkin sangat tipis karena memang you residivis loh, bukan sekali dua kali. Amar, di sini 4 kali kamu terlibat soal narkoba. Ya tiba-tiba kamu mencoba memulihkan nama baik yang mana? Come on, wake up, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus objektif dalam pembelaan sebuah perkara itu. Dia didudukkan di mana? Betul, perkaranya memang ada nih, harus kita akui dulu. Jadi dia model pembelaan itu ada 2. Yang satu plea guilty, yang kedua plea not guilty. Artinya kita kalau memang compromise, udah ngelihat memang betul kita memang ada, tapi kita bukan yang itu. Contoh, saya ngambil sendal pak, tapi saya nggak bunuh orangnya. Itu lebih logis. Ya seperti klien saya aja. Betul pak, Richard Eliezer. Saya tembak itu Joshua. Betul, 3-4 kali. Tapi saya nggak bunuh dia pak. Tapi saya disuruh. Artinya kejujuran itu mesti didudukkan dulu. Jujur lah Mar. Artinya ini supaya kasus kamu dan membantu kamu tuh kamu mesti jujur. Kalau nggak jujur kayak di Indonesia ini udah kusut kita nih. Nggak karu-karuan. Kalau kita minta orang untuk menghakimi kamu dengan objektif, kalau kamunya nggak jujur, mau kemana? Berat ini. Berarti bisa bilang dari nota keberatan eksepsi Amr itu dia menyangkal ya bang, karena dia bilang BAP-nya cacat demi hukum atau batal demi hukum dan untuk segera Amr dibebaskan kalau nanti ada putusan hukum. Bisa bilang Amr menyangkal ya bang, kan di dalam ruangan itu ada ganja 1 linting atau sinte. Iya. Itu kalau seperti halnya menormalisasi Nick Mir live di TikTok itu mirip kayak gini. Mirip gini. Jadi ketika dia udah ketangkep basah dia bilang dia tidak bersalah padahal ada nih kan gitu. Dan memang prosesnya sampai dia di Nusa Kambangan. Artinya kamu sadar dong, lu gini loh. Ini ada kejadian tapi lu tunjukin aja yang aslinya gimana. Jangan dibilang itu gak ada sama sekali. Come on. Dan poin ke-6-nya bang, yang dari abang juga, dia meminta majelis hakim untuk memulihkan nama baiknya, itu nama Ahmad Zhani. Gimana bang? Ya itu Hail Mary ya. Artinya gini loh, kalau di dalam pembelaan itu long shot. Artinya ketika kita berharap sekali pukul kita bisa call in one. Boleh. Tapi menurut saya jangan dinormalisasi gaya begitu. Itu sama kayak sistem SKS ya. Sistem kebut semalam yang kita nggak belajar apa-apa dalam 1 semester, tapi besok mau ujian kita mau telan semua itu barang yang ada di dalam buku itu. You got nothing man, zero. Artinya kalau kita mencoba mendudukkan itu pada kejujuran, pembelaan ini buat klien kita Ahmad Zhani, otomatis itu jauh lebih memudahkan dia nextnya untuk melakukan sesuatu hal yang ini loh yang benarnya begini. Dan pada faktanya Ahmad Zhani itu 3 kali residivis, dia residivis, 3 kali dihukum di perkara yang sama.
narkoba. Jadi kalau mau dipulihkan nama baik ya, yang mana? Itu yang harus kita pahami dulu. Apakah kayak LM, ya ketika dia mau menjadikan terkenal, dia harus ya jadi tersangka dulu. Dua perkara lagi dia langsung jadi tersangka. Memang hebat sekali, melejit itu. Tapi itu cara yang nggak pas. Tolong, makanya ketika kita ingin berkata jujur, jujurlah semua. Sehingga kita tuh terlepas daripada itu semua, kita jadi enteng, jujur tuh. Tapi kalau kita udah setengah jujur, setengah enggak, ya seperti halnya pemerintahan ini. Jadi kita nggak tahu nih mau kemana nih, kan arahnya kan gitu. Berarti bisa bilang kalau Ahmad saja tidak jujur, abang bilang tidak, majelis hakim bisa menilai dong bang. Betul. Berarti majelis hakim akan ya, oh berarti saya bisa menjatuhkan hukuman yang berat nanti. JP juga menilai akan menjatuhkan hukuman yang berat, bisa bilang gitu bang. Karena kalau penilaian diri JPU sendiri itu kan dia akan menuntut ya. Betul. Artinya dilihat nih, dia ini JPU ini kan mewakili negara. Artinya untuk memberantas narkotika ini dia melihat ini berbelit-belit nggak nih manusia. Kalau dia masih berbelit-belit, ya artinya dia mempersulit persidangan. Bener nggak dia mempersulit? Nah itu yang mesti dilihat persisnya ya. Artinya plea guilty or plea not guilty. Kalau memang not guilty sama sekali, ayo jujur, yang mana, siapa, kan gitu. Buka semua. Jangan ada tutup-tutupin, misalnya bandarnya siapa, ininya siapa. Betul, itu yang harus berani dibuka. Jangan saya nggak loh, tapi saya nggak tahu. Nggak bisa. Berarti Ahmad nanti bisa minta RJ bang. Bukan RJ. Atau apa jatuhnya apa kalau misalnya itu? Ya dia jadi justice kolaborator, JC. Harusnya dari awal kalau memang dia tahu ada peredaran yang lebih besar, dia harusnya jadi JC. Nah makanya ini bisa diendos ya ketika di wawancara saya pertama, kedua, ketiga itu. Ini ada disparitas, ada selisih nih antara menteri sama dirjen. Yang satu pengguna, yang satu pengedar. Nah artinya ini siapa yang mengedarkan, siapa yang menggunakan nih. Nah dari situ aja itu celahnya udah jelas. Artinya memang ada bandar besar, ada kekuatan besar di balik itu. Kalau kita melihat urgensinya ya, apalagi dia ditutup matanya, dirantai, terus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Lah tapi ini dalam dia bukan pembelaan ya, ini apa? Eksepsi keberatan, nota keberatannya dia di dakwaan nggak mencerminkan itu. Ya makanya kadang-kadang kalau cerita itu nggak konsisten ya. Maksudnya saya nggak salah, habis itu saya salah dikit deh, habis itu enggak loh, saya ini ruwet ini. Akhirnya apa? Ya kita bisa bercermin ya. Kalau orang nggak konsisten tuh orang kayak ceritanya, Pak ini enak Pak, habis itu dirasain nggak enak, tapi enak banget tuh Pak. Nggak, harus konsisten dari depan sampai belakang supaya putusannya majelis itu ya sesuai dengan harapan dia. Memang dibebanin berapa, kalau salahnya memang sedemikian ya terima aja. Jangan lu udah melakukan suatu kejahatan tiba-tiba lu pinginnya bebas murni. Nggak bisa mah. Dan minta nama baiknya dipulihkan. Apalagi itu nama baik yang mana? Saya bilang kamu udah 3 kali, ini yang keempat mau gimana? Nama baik yang mana? Saya pikir memang nggak segampang itu ya. Kalau menormalisasi sesuatu hal yang udah ruwet terus dibilang oh gampang semuanya bisa beres, jangan gitulah. Indonesia udah amburadul nih, mau amburadul apa lagi gitu loh.